فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Setelah kita menyelesaikan pembahasan masalah mursal sebagaimana diungkapkan oleh Imam Al-Baiquni rahmatullah alaih dan dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih, yaitu mengenai hadis mursal, beliau akan menyebutkan berikutnya. Itu Al-Imam Al-Baiquni mengenai hadis dikenal dengan hadis yang gharib, hadis yang asing. Apa makna hadis itu dikatakan hadisnya asing? Itu maknanya apa akan dia sampaikan nanti. Arab mursal kemarin barakallahu fikum adalah apa? Adalah ma'adhafa at-tabi'i ma'adhafahu at-tabi'i ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sesuatu hadis yang apa? Yang tabi'in itu menyandarkan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau langsung pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaulan wa fi'lan wa taqririn, baik itu berupa ucapan, perbuatan maupun ketetapan. Paham ya? Jadi tabi'in langsung qala Rasulullah. Itu namanya mursal. Karena apa? Karena ada dua kemungkinan kemarin. Sudah saya jelaskan ya, kemungkinan yang dia jatuhkan tabi'in itu sama-sama tabi'in juga. Karena mungkin tabi'in itu merasa yang ternyata yang di atasnya perantaranya itu adalah muridnya sendiri misalkan, dijatuhkan, akhirnya qala Rasulullah. Kemungkinan yang kedua apa? Yang dijatuhkan itu barakallahu fikum langsung apa? Dua-duanya. Kalau dia masih menukilkan sahabatan lain lagi urusannya. Yang dijatuhkan tadi tabi'in semisalnya atau sahabat tadi. Maksudnya ya, karena tabi'in berjumpa dengan sahabat itu loh. Paham ya? Dan tabi'in jumpa dengan tabi'in yang lain. Oleh karena itu ketika tabi'in mengatakan qala Rasulullah, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama yang dia jatuhkan adalah apa? Tabi'in atau sahabat. Paham ya? Adapun kalau sahabat langsung qala Rasulullah tidak jadi permasalahan. Karena apa? Marasilus sahabah makbulatun. Paham ya? Mursalnya sahabat itu, perbuatan irsalnya para sahabat itu diterima. Li'anna as-sahabah kulluhum udul. Karena para sahabat mereka semuanya udul, memiliki sifat adalah mustaqimus sirah fi dinihi wa muru'atih. Paham ya? Yaitu orang yang senantiasa memiliki jalan hidupnya lurus dalam agamanya serta harga dirinya. Jalan hidup dikatakan lurus manakala apa? Manakala dia tidak manakala dia menghindarkan dirinya dari perkara-perkara dosa besar dan tidak terus-menerus dalam dosa kecil. Paham ya? Adapun yang mengatakan disifati dengan adalah itu adalah orang yang enggak punya dosa sama sekali, itu keliru. Karena manusia tidak maksum. Qala al-Imam Al-Baiquni rahmatullah alaih, wa qul gharibun ma rawin faqat. Dan katakanlah hadis gharib itu adalah hadis yang seorang perawi itu meriwayatkan dia sendirian saja. Paham ya? Jadi enggak ada yang lainnya gitu loh. Gharib nih, asing sekali nih. Hadis kok bisa satu orang saja. Seperti misalkan innamal a'malu binniyat, itu walaupun kelihatannya zahirnya datang dari berbagai macam sahabat, namun tidak ada yang sahih kecuali satu tok dari Umar bin Khattab. Gharib enggak kan? Gharib. Barakallahu fiik. Kita lihat sini. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih, hadza huwa al-qismu as-sabi' asyar min aqsamil hadits al-madhkurah. Inilah pembagian yang ke-17 dari pembagian-pembagian hadis yang telah disebutkan fi hadzal nadmi, yaitu pada pantun atau puisi ini. Wa huwal gharib, yaitu hadis yang gharib, dikatakan hadis itu asing. Oh ya. Qauluhu wa qul gharibun ma rawin faqat. Al-gharib. Ucapan beliau sini Imam Al-Baiquni mengatakan wa qul gharibun ma rawin faqat. Katakanlah hadis gharib itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang perawi saja. Al-gharib maknanya apa? Mustaqun minal ghurbah. Paham ya? Gharib itu diambil kata dari apa? Ghurbah, asing. Hadis yang asing. Apa maksudnya ya? Wal gharibu fil balad. Orang dikatakan gharib, asing di negerinya adalah huwal ladzi laysa min ahliya. Yaitu orang yang bukan termasuk keluarganya atau bukan termasuk penduduk negeri tersebut. Paham ya?
Ini orang ini asing. Orang asing dari mana? Orang asing. Maksudnya adalah orang karena dia bukan termasuk kampungnya itu, penduduk kampungnya, masyarakatnya. Sehingga ketika ada orang itu asing kelihatannya. Nah, paham itu ya? Nah, jadi orang dikatakan asing di negerinya maksudnya adalah orang yang bukan termasuk penduduk negeri itu. Paham ya maksudnya ya? Ini orang-orang asing ini misalkan. Kalau misalkan kita di Indonesia berarti orang yang luar Indonesia dan negara lain ke Indonesia berarti apa? Asing itu misalnya. Orang-orang asing. Wal gharibul hadis, sedangkan gharib asing dalam ilmu hadis atau dalam masalah hadis apa? Marwahu rawin wahidin faqat. Hadis yang diriwayatkan oleh satu orang perawi saja. Paham maksudnya ya? Hatta walau kana sahabi, bahkan walaupun dia sahabat saja. Fa huwa gharibun, maka itu dikatakan apa? Gharib, asing. Misal contohnya alla najida rawin min as-sahabah illa Ibnu Abbas. Illa Ibnu Abbas fa huwa gharibun. Contohnya kita tidak menjumpai, tidak mendapati satu orang perawi dari kalangan sahabat kecuali Ibnu Abbas. Abdul Abbas, Abdullah bin Abbas, mufassirus sahabah, tarjumanul Quran. Paham ya? Ibnu Abbas ini digelari dengan mufassirus sahabah, ahli tafsirnya para sahabat, tarjumanul Quran. Tarjumanul Quran. Penerjemahnya Al-Qur'an maksudnya penafsir Al-Qur'an. Paham ya? Dan beliau juga didoakan apa? Di antaranya berkat doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah izin Allah Subhanahu wa taala, dalam artian Allah taala memberikan 6 pengkabulan doa tersebut, yaitu Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya na'am. Dan beliau juga punya murid ahli tafsir juga, yaitu Mujahid bin Jabr. Ya, Mujahid bin Jabr itu juga murid daripada Abdullah bin Abbas. Paham ya? Nah, jadi sehingga ada salah seorang imam itu Sufyan Ats-Tsauri kalau tidak salah itu, beliau mengungkapkan idza ja'aka tafsir an Mujahid fa hasbuka bih. Oh ya. Nah, apabila datang tafsir kepadamu dari Mujahid maka cukup begitu. Ambillah tafsir tersebut karena Mujahid mengambil tafsirnya, nah barakallahu fikum, mengambil ilmu tafsirnya dari Ibnu Abbas ini. Yang ma'ruf seperti itu ya, Mujahid bin Jabr. Nah, kata beliau, misal alla najida rawin min as-sahabah illa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fa huwa gharib. Seperti kita tidak menjumpai satu orang perawi atau seorang perawi dari kalangan sahabat kecuali Ibnu Abbas saja, maka ini dikatakan gharib. Artinya, aw lam najid rawiyan min at-tabi'in, atau kita tidak menjumpai satu orang perawi dari kalangan tabi'in illa Qatadah bin Di'amah As-Sadusi Abul Khattab. Paham ya? Qatadah bin Di'amah As-Sadusi Abul Khattab. Beliau juga termasuk apa? Muhaddisin, termasuk dzurwah muhaddisin. Nah, barakallahu fikum. Nah, beliau juga punya ucapan yang sangat bagus dinukilkan para ulama sebagaimana dinukilkan oleh Imam Abdul Hajjaj Al-Mizzi. Nah, mertuanya siapa ini? Abdul Hajjaj Al-Mizzi ini. Abdul Hajjaj Al-Mizzi ini mertuanya Ibnu Katsir. Jadi Ibnu Katsir, Abdul Fidah, nah Ismail bin Umar Ibnu Katsir itu beliau nikah dengan putrinya Abdul Hajjaj Al-Mizzi ini. Beliau menyebutkan dalam kitab Tahdhibul Kamal, nah barakallahu fikum, yaitu ungkapan siapa? Imam Qatadah. Imam Qatadah bin Di'amah As-Sadusi Abul Khattab. Nah, apa nukilannya? Kata beliau, man talabal hadis, nah man talabal hadis jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Lafadznya bukan akhadha ya, man talabal hadis jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Barang siapa yang mengambil hadis langsung banyak gitu, niscaya akan hilang juga seluruhnya. Nah, kemudian beliau mengatakan innama kunna natlubul hadis. Nah, barakallahu fikum, wa innama kunna natlubul hadis hadisan atau hadisain. Hanya saja dulu aku mengambil hadis. Nah, barakallahu fikum. Atau beliau lafadznya man. Kalau yang satunya man akhadhal ilma, tapi ini kalau tidak salah itu man talabal hadis atau man talabal ilma. Barang siapa yang mengambil ilmu atau mengambil hadis secara jumlah maka akan bilang secara keseluruhan juga. Wa innama kunna natlubul hadis wa innama kunna natlubul ilma hadisan, ya ilmu berarti pakai ilmu ya. Afwan ya, pakai ilmu ya. Naam. Wa innama kunna natlubul ilma hadisan aw hadisain. Naam. Jadi man talabal ilma, benar man talabal ilma. Apa maksudnya ya? Barang siapa yang mencari ilmu langsung banyak gitu, niscaya akan hilang juga keseluruhannya. Naam. Kemudian kata beliau apa? Wa innama kunna natlubul ilma hadisan aw hadisain. Hanya saja dahulu kami ketika mencari ilmu itu sehari cuma satu hadis atau dua hadis. Maksudnya ya, itu ungkapan dari Al-Imam Qatadah bin Di'amah As-Sadusi Abul Khattab yang dinukilkan oleh Al-Imam Abdul Hajjaj Al-Mizzi. Naam rahmatullah alaih.
pengarang Tahdzibul Kamal, ya kan? Nah, itu adalah mertuanya siapa tadi? Mertuanya Imam Ibnu Katsir. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Mungkin antum bisa lihat terjemahnya mengenai hal tersebut di awal-awal mukaddimah apa? Al-Fusul fi Siratir Rasul. Al-Fusul fi Siratir Rasul itu kan dikarang oleh Ibnu Katsir itu. Nah, mungkin di situ disebutkan juga siapakah Al-Imam Ibnu Katsir tersebut. Beliau adalah seorang imam yang menikah dengan putrinya imam, yaitu Abdul Hajjaj Al-Mizzi. Nah, barakallahu fikum fa huwa gharib. Maka itu kan gharib. Maksudnya apa? Maksudnya apabila kita tidak menjumpai seorang perawi dari kalangan tabi'in kecuali satu saja, itu Qatadah misalkan, fa huwa gharib, maka itu dikatakan gharib. Paham ya? Riwayatnya gharib, asing gitu loh, cuma satu saja. Paham belum maksudnya ini? Nah, berikutnya wal ghurab manam. Wal gharabah, dan keasingan itu imma an takuna fi awal sanad atau fi asna'ihi atau fi akhirih. Naam. Dan keasingan itu terjadi imma di awal sanad. Paham ya? Awal sanad tuh enggak ada yang meriwayatkan dari satu orang tok misalkan. Atau fi asna'ihi, atau di pertengahan. Dari kalangan tabi'in misalkan enggak ada dari satu orang tok, dari orang tabi'in tok. Atau fi akhirih, atau di akhirnya, yaitu sahabat. Enggak ada sahabat yang meriwayatkan hadis itu kecuali satu orang tok. Paham belum maksudnya nih? Ini dikatakan gharib. Jadi ternyata asingnya dalam sebuah hadis itu ada tiga kemungkinannya. Ima di awal sanad, ima di pertengahan sanad, ima di akhir sanad. Paham ya insyaallah ya? Nah. Yakni maksudnya adalah qad yakunul haditsu ghariban di akhir sanad. Maksudnya bahwasanya hadis itu terkadang bisa jadi asing di akhir sanadnya, lam yarwihi illa tabi'in wahid. Nah, barakallahu fikum ila tabi'in wahid. Tidak ada yang meriwayatkannya kecuali satu orang tabi'in saja, anas sahabat dan sahabat. Berarti kan gharib ini kan berarti kan? Nah, summa yarwihi anhu adun kabir. Kemudian meriwayatkan dari tabi'in tersebut, nah barakallahu fikum, dari kalangan sahabat yang banyak. Berarti ya? Nah, paham belum? Jadi barakallahu fikum, tidak ada yang meriwayatkan dari tabi'in satu itu, maksudnya apa? Tidak ada satu orang tabi'in itu yang meriwayatkan dari sahabat satu tok itu loh. Kemudian setelah itu barulah meriwayatkan dari sahabat tersebut jumlah yang banyak. Dalam artian banyak yang meriwayatkan darinya. Berarti yang terjadinya apa? Asingnya di akhir sanad tersebut. Fayakunu hadza ghariban fi akhir sanad. Nah, kalau jadilah yang seperti ini asing di akhir sanad. Wa fi ma ba'dahu qad yasilu ila haddi tawatur. Adapun yang setelahnya, terkadang bisa sampai pada tingkatan tawatur mutawatir. Saking banyaknya yang meriwayatkan ya. Saking banyaknya bahwa hadis tersebut. Fa hadits innamal a'malu binniyat minal gharib. Hadis innamal a'malu binniyat riwayat Bukhari Muslim itu hadisnya siapa? Umar bin Khattab itu termasuk hadis gharib karena walaupun datang dari berbagai macam sahabat tidak ada yang sahih satupun kecuali datang dari Umar bin Khattab. Nah, kemudian barakallahu fikum, kalau mau lihat panjang lebarnya bisa dilihat dalam kitab-kitab mustalah yang lainnya. Yang jelas, nah barakallahu fikum, antum bisa dilihat mulai dari sanadnya haddatsana sampai Umar bin Khattab itu satu-satu semua. Satu. Paham ya? Nah, tabi'in itu satu, yang atba'ut tabi'in itu satu, paham ya? Antum lihat sanadnya itu. Nah, barakallahu fikum. Lakinnahu gharibun fi tabaqatis sahabah wa tabi'in. Tapi di situ gharibnya pada apa? Pada tabaqah tingkatan sahabat dan tabi'in. Jadi sahabatnya satu, tabi'in satu. Mungkin sebelumnya bisa ada yang lainnya. Wa amma ba'da dzalik, ada setelahnya faqad intasyara intisyaran 'aziman. Al-mastalahnya sungguh telah tersebar dengan tersebarnya yang sangat besar tersebarnya. Wa qad yakunu ghariban fi asna'ihi. Terkadang juga hadis itu dikatakan gharib, asing itu pada pertengahan sanadnya. Rawahu jama'atun. Perhatikan ya. Rawahu jama'atun, yang telah meriwayatkan jamaah banyak dari kalangan perawi, wa farada bihi anhum wahid. Namun yang meriwayatkan dari para perawi yang banyak itu satu orang tok itu loh. Paham ya? Ada sebuah hadis diriwayatkan dari banyak para perawi. Kemudian ada satu orang perawi yang meriwayatkan dari banyak ini, cuma sendirian tapi. Paham belum maksudnya nih? Berarti pertengahan berarti kan? Paham belum ini? Naam, tsumma rawahu an jamaah. Kemudian setelah itu banyak lagi. Perawi yang satu ini ada orang dari kalangan para perawi yang lain yang banyak meriwayatkan hadis dari yang satu tadi. Nah, dia sendirian tadi. Nah, yang sendirian tadi mengambil dari yang banyak, kemudian ada lagi yang banyak mengambil dari yang sendirian itu loh. Wa qad yakunu ghariban fi awwalih. Terkadang yang asing di awal juga bisa, di awal sanad. Maksudnya infarada bihi wahidun an jamaah. Maksudnya di awal sanad itu dia sendirian. Tapi dia sendirian diambil dari apa? Ternyata banyak para perawi yang mengambil dari dia banyak itu loh. Nah, jadi dia gharibnya aslinya di awal.
Wal gharibu qad yakunu sahihan wa qad yakunu dha'ifan. Sedangkan hadis yang gharib itu bisa jadi benar, sahih, bisa jadi lemah, dhaif. Paham ya? Nah, lakin al-gharib 'ala al-gharaib annaha takunu dha'ifatan. Namun kebanyakannya ghalibnya yang namanya hadis gharib, hadis asing itu biasanya lemah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, karena yang meriwayatkan cuma satu orang saja. Dari kalangan tabi'in satu misalkan. Dari kalangan tabi'in satu juga kan. Dalam artian semakin sedikitnya yang meriwayatkan tersebut kan dicurigai gitu istilahnya itu. Bukan jalur sanadnya tapi apa? Tapi yang mengambil hadis tadi loh, yang menyampaikan hadis tadi. Naam. Barakallahu fikum hafizakumullah, berarti sudah kita selesaikan mengenai hadis yang gharib, hadis yang asing itu manakala yang meriwayatkan hadis tersebut adalah seorang perawi saja, bisa terjadi pada barakallahu fikum di awal sanad atau tengah sanad atau di akhir sanad. Paham salah ya? Barakallahu fikum, dan kebanyakannya hadis gharib itu hadis yang tidak sahih. Walaupun ada yang sahih, paham ya? Yang sahih tadi itu hadisnya Umar bin Khattab tadi, innamal a'malu binniyat, bisa dilihat sanadnya sana masing-masing satu. Paham ya? Yang meriwayatkan hadis tersebut. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.